Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik, Raka sudah duduk di teras rumah kontrakannya yang kecil di pinggir kota. Rumah itu sederhana, dindingnya belum sepenuhnya diplaster rapi. Di depan rumah ada pohon jambu yang daunnya sering berguguran ke halaman tanah merah. Motor bebek tuanya terparkir tepat di samping pintu, selalu siap dipakai kapan saja. Hidup Raka sederhana, bangun pagi, cek aplikasi, nyalakan motor, mulai narik. Ia bukan tipe orang yang banyak mengeluh. Baginya, selama roda masih bisa berputar dan orderan masih masuk, itu sudah cukup. Kota tempat ia tinggal bukan kota besar, tapi bukan pula desa. Perkebunan sawit mengelilingi sebagian wilayahnya. Jalan-jalan panjang membelah kebun yang terlihat sama sejauh mata memandang. Siang hari panasnya menyengat, malam hari sunyinya terasa terlalu luas. Raka hafal hampir semua sudut kota itu. Ia tahu jam-jam sibuk kantor, tahu kapan mahasiswa kosan mulai pesan makan malam, tahu titik-titik rawan macet. Bahkan ia tahu jalan pintas yang jarang dipakai orang lain. Motor tuanya sering jadi saksi bisu. Dari pagi hingga malam, ia membawa berbagai cerita. Mengantar makanan yang masih mengepul, mengantar paket kecil, mengantar penumpang yang wajahnya lelah sepulang kerja. Kadang ia pulang dengan badan pegal, tapi hati lega. Kadang juga pulang dengan orderan sepi, bensin hampir habis, dan pikiran penuh hitungan kebutuhan bulanan. Namun ia tetap berangkat lagi esok hari, karena begitulah hidupnya. Raka tinggal sendirian, orang tuanya berada di kampung berbeda. Tak terlalu jauh, tapi cukup untuk membuatnya jarang pulang. Ia memilih merantau agar lebih dekat dengan pusat kota dan lebih mudah mendapat order. Malam adalah waktu favoritnya. Udara lebih sejuk, jalanan lebih lengang, order makanan biasanya deras setelah pukul 8 malam. Lampu-lampu kota memantul di aspal basah kalau habis hujan. Ia suka perasaan mengendarai motor di malam hari. Sunyi, tenang, seolah dunia hanya miliknya. Tapi ada satu jalur yang sebenarnya jarang ia lewati saat malam terlalu larut. Jalan pintas melewati kebun sawit. Jalur itu memang memangkas waktu hampir 20 menit. Namun gelapnya berbeda. Tidak ada lampu jalan, tidak ada rumah, hanya barisan sawit tinggi dengan daun yang saling bersentuhan ketika angin berhembus. Siang hari jalur itu biasa saja, tapi malam hari sunyi di sana terasa terlalu dalam. Raka sebenarnya tidak percaya cerita-cerita mistis. Namun ia sering mendengar obrolan warung kopi tentang kebun sawit itu. Katanya dulu pernah ada perkampungan lama yang hilang. Katanya kadang orang melihat cahaya di tengah kebun, padahal tak ada rumah. Raka selalu menganggap itu hanya cerita untuk mengusir bosan. Baginya, yang penting jalan bisa dilalui. Suatu malam setelah hujan deras mengguyur kota hampir 2 jam, Raka menerima order terakhirnya. Lokasinya cukup jauh, hampir mendekati batas kota. Ia menyelesaikan order itu mendekati pukul 11 malam. Tubuhnya lelah, helmnya masih basah oleh sisa hujan. Jaketnya sedikit lembab. Ia menatap layar ponselnya, tak ada order masuk lagi. Angin malam bertiup pelan membawa aroma tanah basah dan daun sawit yang baru diguyur hujan. Raka menarik nafas panjang. Ia ingin cepat sampai rumah. Dan tanpa banyak berpikir, ia memilih jalur pintas itu. Motor dinyalakan kembali. Lampu depannya memotong gelap kebun sawit. Aspal berubah menjadi tanah padat. Tanah padat berubah jadi jalan kecil yang hanya cukup satu motor. Di kiri dan kanan, pohon sawit berdiri seperti dinding hitam yang tak berujung. Raka tidak tahu, malam itu bukan hanya ia yang sedang dalam perjalanan pulang. Dan tidak semua jalan pintas membawa seseorang ke rumahnya. Beberapa jalan membawanya melewati sesuatu yang tidak terlihat. Awalnya biasa saja. Tanah agak becek, tapi masih padat. Motor masih stabil. Lampu depan menyorot jalan lurus di depannya. Suara mesin motor terdengar lebih keras karena tidak ada suara lain. Tidak ada rumah. Tidak ada warung, tidak ada lampu jalan, hanya pohon sawit tinggi dan rapat di kiri kanan. Beberapa menit pertama tidak ada yang aneh. Namun setelah agak ke dalam, Raka mulai merasa suasana berubah. Bukan sesuatu yang terlihat jelas, lebih ke perasaan. Udara terasa lebih dingin dari seharusnya, padahal hujan sudah berhenti cukup lama. Biasanya hawa di kebun sawit setelah hujan itu lembab dan hangat. Tapi malam itu terasa kering dan dingin. Ia mengira mungkin karena angin. Ia tetap melaju.
Lalu motornya seperti melewati sesuatu. Bukan lubang, bukan batu, lebih seperti melewati gelombang udara yang lebih berat. Mesin sempat tersendat sepersekian detik. Lampu depan meredup sedikit, lalu normal kembali. Raka refleks melihat speedometer. Kecepatan stabil. Ia melihat ke kanan dan kiri. Masih pohon sawit, masih jalan tanah. Namun entah kenapa ia merasa jarak pandangnya seperti berubah. Jalan terasa sedikit lebih panjang dari yang ia ingat. Ia sudah sering lewat jalur ini siang hari. Biasanya sekitar 10-15 menit sudah tembus ke jalan kecil dekat perumahan lama. Tapi malam itu, rasanya sudah lebih lama. Raka melirik ponselnya yang terpasang di holder. Tidak ada sinyal. Itu sebenarnya hal biasa di area kebun. Tapi yang membuatnya aneh adalah GPS yang tiba-tiba kosong. Seperti peta belum dimuat. Ia berhenti sebentar. Mematikan mesin, suara mendadak hilang. Sunyi total. Heningnya terasa padat. Raka berdiri di samping motor mencoba menangkap sinyal lagi. Lalu ia melihat sesuatu di depan. Awalnya ia pikir itu cahaya lampu rumah. Titik kuning kecil di kejauhan. Ia menyipikkan mata. Di jalur ini seharusnya tidak ada rumah. Kalaupun ada, itu sudah mendekati ujung jalan, bukan di tengah kebun. Raka ragu sebentar. Tapi daripada diam terlalu lama di tengah kebun yang sunyi seperti itu, ia memilih melanjutkan perjalanan menuju cahaya tersebut. Mesin dinyalakan lagi. Motor bergerak pelan. Semakin dekat, cahaya itu bukan hanya satu, ada beberapa, seperti lampu minyak. Dan pelan-pelan di antara batang sawit yang tadinya rapat, mulai terlihat bentuk bangunan kayu. Raka memperlambat laju motornya. Dadanya mulai terasa tidak nyaman. Ia sudah sering lewat sini, dan ia yakin tidak pernah ada kampung di tengah kebun sawit itu. Namun yang ada di depannya sekarang jelas seperti perkampungan kecil. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar. Tidak besar, tapi rapi. Lampunya redup kekuningan. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara mesin genset. Sepi. Terlalu sepi untuk ukuran kampung yang masih terjaga jam segini. Motor Raka terus bergerak pelan mendekat. Dan saat itulah, di tengah jalan setapak itu, ada seseorang berdiri. Seorang gadis muda, diam, menghadap ke arahnya, seolah memang sudah tahu akan ada yang datang malam itu. Raka refleks mengurangi gas. Motor melaju pelan, hampir merayap. Jaraknya dengan sosok itu mungkin sekitar 20 meter. Lampu depan motornya menyorot jelas ke arah gadis yang berdiri di tengah jalan tanah itu. Ia tidak bergerak, tidak menghindar, tidak memberi isyarat, hanya berdiri. Gadis itu mengenakan pakaian sederhana, atasan panjang warna pucat dan rok gelap selutut. Rambutnya panjang, lurus, terurai sampai hampir menutup wajahnya. Tidak ada payung, tidak ada sandal yang terlihat jelas. Dan yang aneh, pakaiannya tidak terlihat basah. Padahal tadi hujan cukup deras. Raka berhenti sekitar 5 meter di depannya. Ia membuka sedikit kaca helmnya. "Dek, minggir dulu ya." Suaranya terdengar biasa, sedikit serak karena lelah. Tidak ada jawaban. Gadis itu tetap diam. Raka berpikir mungkin ia salah dengar. Ia ulangi, sedikit lebih keras. "Dek, ini jalannya sempit." Beberapa detik berlalu. Lalu gadis itu perlahan mengangkat wajahnya. Gerakannya pelan, tidak kaku, tidak seperti di film-film, justru biasa saja. Dan itu yang membuat Raka semakin tidak nyaman. Wajahnya pucat, bukan putih cerah, tapi pucat seperti orang kurang tidur lama. Matanya terlihat sayu. Tidak ada ekspresi marah, tidak ada senyum, hanya tatapan kosong. Tatapan yang terasa tidak fokus. Seperti melihat ke arah Raka, tapi sebenarnya tidak benar-benar melihatnya. Raka menelan ludah. "Rumahnya di sini?" tanyanya lagi, mencoba masuk akal. Gadis itu akhirnya berbicara. Suaranya pelan. "Mas, bisa antar saya pulang?" Logatnya tidak terlalu jelas. Bukan logat kota tempat Raka tinggal. Lebih seperti logat lama, atau mungkin daerah lain. Raka mengerutkan dahi. "Loh, ini bukan rumahnya." Gadis itu menggeleng pelan. Gerakannya lambat. "Bukan." Raka melirik ke kanan dan kiri. Rumah-rumah kayu tadi masih terlihat. Lampunya masih menyala redup. Ia mulai merasa ada yang tidak sinkron. "Alamatnya di mana?" Gadis itu menunjuk lurus ke depan.
Lewat sana. Tidak ada penjelasan nama jalan. Tidak ada patokan. Hanya lewat sana. Raka ragu. Tapi di kepalanya masih berpikir rasional. Mungkin memang ada perkampungan kecil yang belum pernah ia tahu. Bisa saja itu area pekerja kebun lama. Dan kalau benar gadis ini orang kampung sekitar, meninggalkannya sendirian tengah malam juga bukan pilihan baik. Ia membuka helm sepenuhnya. Ya sudah, naik. Gadis itu melangkah mendekat. Langkahnya pelan. Dan saat melewati sorot lampu motor, Raka baru sadar satu hal kecil yang membuat tengkuknya merinding. Kakinya bersih. Tidak ada lumpur, padahal tanah di situ becek. Ia menepis pikiran aneh itu. Mungkin ia tidak memperhatikan dengan jelas. Gadis itu duduk di jok belakang. Tidak banyak suara. Tidak ada bau parfum. Tidak ada berat berlebih yang aneh. Semua terasa normal. Terlalu normal. Raka menyalakan motor lagi dan mulai melaju pelan ke arah yang ditunjuk tadi. Beberapa meter pertama, ia masih melihat rumah-rumah kayu di samping jalan. Tapi setelah belokan kecil, rumah-rumah itu tidak ada lagi. Kiri dan kanan kembali menjadi pohon sawit rapat. Gelap, sunyi. Seperti sebelumnya tidak pernah ada apa-apa. Jantung Raka mulai berdetak lebih cepat. Ia tidak berhenti. Ia tidak berani melihat ke belakang. Namun ia bisa merasakan satu hal. Angin malam yang tadi terasa dingin, kini terasa lebih dingin lagi. Dan anehnya, ia tidak mendengar suara napas orang di belakangnya. Tidak ada suara gerakan kecil. Tidak ada suara gesekan pakaian. Hanya sunyi. Beberapa menit kemudian, Raka memberanikan diri bicara. Masih jauh? Jawabannya datang cepat. Tinggal sedikit lagi. Suaranya terdengar lebih dekat. Lebih dekat dari seharusnya. Seolah bukan dari belakang, tapi dari tepat di samping telinganya. Raka langsung menoleh sedikit ke kanan. Refleks. Tapi yang terlihat hanya bayangan gelap dan ujung rambut panjang yang tertiup angin. Ia sadar, posisi duduk gadis itu memang tepat di belakangnya. Mungkin suaranya terdengar dekat karena helmnya terbuka. Ia mencoba menenangkan diri. Tenang, cuma sugesti, gumamnya pelan. Motor terus melaju, jalan masih tanah padat. Kadang ada genangan kecil sisa hujan. Lampu depan memantulkan cahaya ke permukaan air yang keruh. Beberapa menit berlalu. Raka mulai merasa perjalanan ini terlalu lama. Tadi gadis itu bilang tinggal sedikit lagi. Tapi dari tadi tidak ada perubahan pemandangan. Hanya sawit, hanya gelap, hanya jalan lurus yang terasa tidak ada ujungnya. Ia melirik jam di motor. 23:21. Ia mencoba mengingat. Dari awal masuk kebun tadi sekitar 23:07. Artinya sudah hampir 15 menit. Padahal jalur pintas ini normalnya maksimal 20 menit sampai tembus perumahan lama. Harusnya sebentar lagi keluar. Tapi ini rasanya seperti berputar di tempat yang sama. Ia memperhatikan satu hal kecil. Bekas ranting besar di sisi kiri jalan. Ia seperti pernah melewatinya tadi. Ia mengerutkan dahi. Beberapa meter kemudian, ada batang sawit yang miring sedikit ke arah jalan. Persis seperti yang tadi ia lihat. Dadanya mulai tidak enak. Ia memperlambat motor. "Dek, ini lewat mana sebenarnya?" Tidak ada jawaban. Ia menunggu beberapa detik. Tetap sunyi. Raka memberanikan diri melirik ke spion. Yang terlihat hanya gelap dan sedikit bayangan jaketnya sendiri. Ia menoleh sedikit lagi. Lebih jelas. Gadis itu masih duduk. Tapi posisi duduknya terasa berbeda. Lebih tegak. Lebih dekat. Seolah jarak antara mereka tidak lagi sejengkal seperti tadi. Ia bisa merasakan hawa dingin tepat di punggungnya. Bukan angin. Dingin yang menetap. "Dek," ulangnya lagi. Perlahan terdengar suara. "Mas, jangan berhenti." Suaranya datar, tanpa tekanan. Tapi entah kenapa membuat tenggorokan Raka terasa kering. Ia sadar satu hal yang membuat pikirannya mulai kacau sejak tadi motor berjalan. Ia tidak pernah merasa jok belakang bergerak. Tidak ada perubahan beban saat jalan berlubang. Tidak ada goyangan kecil seperti biasa kalau membawa penumpang. Terlalu stabil. Padahal motor bebek tuanya biasanya terasa berat kalau boncengan. Ia menguji sedikit. Raka sengaja mengerem pelan. Biasanya, penumpang akan sedikit terdorong ke depan. Tapi kali ini tidak ada dorongan. Tidak ada sentuhan. Seolah tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Nafasnya mulai tidak teratur. Ini cuma pikiran capek. Ini cuma capek. Ia mencoba meyakinkan diri. Lalu tiba-tiba lampu motor berkedip. Sekali, dua kali, dan mati. Gelap total. Mesin masih menyala. Tapi tanpa lampu,
kebun itu berubah menjadi hitam pekat yang tidak bisa ditembus mata. Raka panik. Ia menepuk-nepuk bagian depan motor, memutar saklar. Lampu menyala lagi. Dan saat cahaya itu kembali, yang ada di belakangnya sudah tidak duduk seperti tadi. Gadis itu berdiri di atas jok belakang. Kedua kakinya tidak menyentuh pijakan. Tubuhnya sedikit membungkuk. Wajahnya sangat dekat dengan helm Raka. Matanya kini tidak kosong lagi. Matanya terbuka lebar, terlalu lebar. Raka membeku. Ia tidak tahu berapa detik ia diam. Yang ia ingat hanya satu kalimat yang diucapkan gadis itu, dengan suara yang sama datarnya. Dan saat itu juga, mesin motor mati sendiri. Total, sunyi kembali menelan semuanya. Raka masih mematung beberapa detik. Tangannya kaku di stang. Ia tidak langsung berani menoleh lagi. Perlahan, sangat pelan, ia menarik napas. Lalu memberanikan diri melihat ke spion. Kosong. Jok belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Jalan di belakangnya hanya gelap dan kabut tipis sisa hujan. Raka langsung turun dari motor. Tangannya gemetar saat mencoba starter ulang. Sekali, tidak hidup. 2 kali, tidak hidup. 3 kali, mesin tetap mati. Dadanya terasa sesak. Ia mengeluarkan ponsel dari holder. Tidak ada sinyal. Baterai 18%. Tangannya berkeringat dingin. Ia memutar badan, menyapu sekitar dengan senter dari ponsel. Tidak ada tanda perkampungan, hanya pohon sawit yang rapat, dan jalan tanah yang tampak berbeda. Lebih sempit, lebih liar, seperti jarang dilalui kendaraan. Raka yakin, tadi jalannya tidak sesempit ini. Ia mencoba mengingat titik awal tadi, tapi arah terasa tidak jelas, seperti kebun ini berubah bentuk. Lalu terdengar suara, bukan teriakan, bukan tawa, lebih seperti langkah pelan di atas tanah basah. Dari belakangnya, Raka tidak menoleh. Ia spontan membaca doa pendek yang ia ingat. Suaranya gemetar. Langkah itu berhenti. Sunyi lagi. Beberapa detik kemudian, mesin motor tiba-tiba menyala sendiri, tanpa ia menekan starter. Lampu depan menyala stabil. Raka tidak berpikir panjang. Ia langsung naik dan memutar gas sekuat yang ia bisa. Motor melaju kencang di jalan tanah yang licin. Ia tidak peduli arah. Ia hanya ingin keluar dari situ. Beberapa menit terasa sangat lama. Lalu tiba-tiba, tanah berubah jadi aspal. Lampu jalan muncul, dan di depannya terlihat papan kecil bertuliskan Perumahan Lama 1 kilometer. Raka langsung berhenti di pinggir jalan. Tangannya masih gemetar. Ia melihat jam di ponsel. 00:43. Ia terdiam. Masuk kebun sekitar 23:07. Artinya, ia berada di dalam sana lebih dari 1,5 jam. Padahal, jarak normal paling lama 20 menit. Ia tidak pingsan, tidak tertidur. Ia sadar penuh sepanjang waktu. Raka pulang malam itu tanpa berhenti lagi. Sesampainya di kontrakan, ia langsung demam. 2 hari tidak narik. 2 hari kemudian, Raka kembali bekerja. Ia tidak menceritakan kejadian itu ke banyak orang, hanya ke satu teman sesama ojol di pangkalan. Temannya terdiam lama setelah mendengar cerita itu. Lalu bertanya pelan, "Lu lewat kebun sawit jalur lama?" Raka mengangguk. Temannya menelan ludah. Itu bukan jalur aktif lagi. Udah lama ditutup. Banyak yang bilang sering nyasar kalau masuk malam. Raka terdiam. "Terus kampung kayu itu?" tanya Raka. Temannya menggeleng. Dari dulu nggak pernah ada kampung di tengah situ. Malam berikutnya, Raka tetap narik. Tapi ia menghindari jalur kebun itu. Sekitar seminggu kemudian, ia mendapat order dari area yang sama seperti malam kejadian. Ia ragu, tapi tetap mengambilnya. Order selesai sekitar jam 10 malam. Saat hendak pulang lewat jalan utama, ponselnya tiba-tiba berbunyi notifikasi order masuk. Tanpa ia sentuh, layar menyala sendiri. Alamat penjemputan muncul. Lokasi titiknya berada tepat di tengah kebun sawit. Tanpa nama jalan, tanpa detail rumah, hanya koordinat kosong. Nama pemesan, Ganta Rawang. Nomor telepon tidak terdaftar. Raka menatap layar itu lama. Lalu, notifikasi itu hilang sendiri, seolah tidak pernah ada. Ia langsung mematikan aplikasi malam itu. Sejak kejadian tersebut, Raka tidak pernah lagi melewati jalur pintas kebun sawit. Dan ada satu kebiasaan baru yang ia lakukan setiap malam sebelum narik. Ia selalu memastikan di spion
bahwa jok belakangnya benar-benar kosong. Karena sejak malam itu, kadang saat motor berhenti terlalu lama di lampu merah, ia merasa ada yang duduk. Diam, tanpa suara napas, tanpa bayangan jelas. Hanya dingin yang perlahan merambat ke punggungnya. Dan setiap kali itu terjadi, ia hanya berani melakukan satu hal. Langsung menarik gas, tanpa pernah menoleh lagi. Jadi, itu dia kisah Raka. Bukan cerita yang penuh teriakan. Bukan juga kisah dengan sosok yang langsung menyerang. Tapi justru yang seperti ini, yang sering bikin orang sulit tidur. Karena kejadiannya terasa mungkin, masuk akal, dan bisa saja terjadi pada siapapun yang sering pulang larut malam sendirian. Sekarang gue mau tanya ke kalian. Kalau kalian ada di posisi Raka malam itu, kalian bakal berhenti dan ngasih tumpangan atau langsung putar balik? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian pernah ngalamin kejadian aneh di jalan, di kebun, di proyek kosong, atau saat narik tengah malam, ceritakan juga di bawah. Siapa tahu kisah kalian bakal kita angkat di video berikutnya. Karena satu hal yang harus kalian ingat, tidak semua jalan pintas benar-benar mempersingkat waktu. Dan tidak semua yang minta diantar benar-benar ingin pulang. Kalau kalian suka cerita horor yang pelan, realistis, dan terasa seperti kisah nyata, jangan lupa tekan like, subscribe ke channel SDB Art AI, aktifkan loncengnya. Karena setiap hari akan selalu ada cerita baru. Dan mungkin saja cerita berikutnya terjadi lebih dekat dari yang kalian kira. Sampai ketemu di kisah selanjutnya, tetap hati-hati di jalan, dan jangan pernah lupa lihat ke spion sebelum benar-benar yakin kalian sendirian.